Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Nah, dalam video kali ini saya akan melanjutkan proses pada bagian part 3, bagaimana hasil proses pemupukan tanaman labu kuning kita yang kita tanam dengan sistem polybag kali ini, yang mana di video sebelumnya sudah saya memberikan informasi perbandingan antara pupuk NPK organik dan juga dengan menggunakan NPK pupuk kimia. Nah, setelah 1 minggu hasil proses pemupukan, hasilnya sangat nyata sekali antara pemupukan NPK organik dan NPK dan juga kita menggunakan NPK pupuk kimia. Nah, bagaimanakah hasil pertumbuhannya? Untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah inilah hasil pemupukan tanaman labu kuning kita yang kita tanam secara sistem polybag, yang mana di video sebelumnya sudah saya memberikan proses pemupukan pertama pada tanaman labu kuning kita, yang mana pada sisi sebelah sini, di sini saya menggunakan NPK organik yang berasal dari POC asam amino. Nah, sementara di sini kita menggunakan jenis pupuk NPK sintetis yang bahan buatan pabrikan. Nah, setelah kami mengamati proses pertumbuhan tanaman antara kedua bahan pemupukan yang kita gunakan, hasilnya memang hampir seimbang. Tapi kalau kami amati dari proses pertumbuhan dari menggunakan NPK organik, daun-daun tanaman itu lebih lebar ya, lebih lebar dibandingkan dengan menggunakan NPK kimia sintetis. Walaupun kami amati secara fisik hampir pertumbuhan tanaman ini hampir sama, tapi dari struktur daun kita bisa lihat pertumbuhan dengan menggunakan NPK organik itu daunnya lebih sehat kelihatan dan lebih lebar. Kemudian dengan menggunakan NPK sintetis pun juga sebenarnya tanaman juga kelihatan lebih sehat dan pertumbuhan sangat baik sekali. Nah, jadi dari hasil perbandingan yang saya gunakan di sini antara pupuk NPK organik dan juga NPK sintetis, kalau dilihat dari hasil proses perkembangan tanaman, perbedaannya mungkin antara 10-30% dari proses pertumbuhan lebar daun kemudian struktur tanaman. Tapi keunggulan dengan menggunakan NPK organik, pastinya tanaman lebih tahan terhadap serangan penyakit ya, dibandingkan dengan menggunakan NPK kimia ya, karena apalagi kondisi iklim di tempat saya kali ini tingkat curah hujan yang hampir setiap hari turun, bisa saja mengakibatkan serangan-serangan penyakit pada tanaman labu kuning kita ini akan terinfeksi. Nah, nanti selanjutnya kita akan melakukan pemupukan susulan kedua yang nanti akan saya lakukan 1 minggu ke depan. Jadi kali ini hasil pemupukan yang saya lakukan, dan saya akan membuatkan rambatan pada tanaman labu kuning kita yang saya akan rambatkan pada bagian para-para nanti seperti pada tanaman oyong yang ada di sampingnya. Jadi nanti akan saya lanjutkan di sinilah labu kuning kita akan rambatkan ya, karena proses penanaman kita akan menggunakan para-para, dan bahan saya sudah siapkan di sini, yaitu kita akan menggunakan bambu dengan ketinggian sekitar 2 meteran. Intinya proses penanaman bisa kita jangkau nantinya dalam proses perawatan, dan pada bagian sisi bawahnya masih bisa kita tanami aneka sayuran yang tidak terlalu kuat dengan sinar matahari. Walaupun nanti ya tanaman cabai kita ini akan terlindungi ya, kita akan sambung dengan tanaman oyong yang ada di sampingnya seperti ini. Nah, bagaimanakah cara pemasangan serta proses akhirnya? Intinya sahabat tani bisa berkreasi tergantung selera tipe rambatan yang sahabat tani gunakan ya, dan akan saya perlihatkan proses hasil akhirnya nanti. Nah, baik sahabat tani semua, inilah rangka utama dari para labu kuning kita, dan sekarang langkah selanjutnya tinggal Anda bentangkan saja tali pada sisi yang kosong ini dengan menggunakan tali salaran atau tali gawer ya. Kemudian setelah itu tanaman labu kuning kita bisa kita rambatkan. Jadi nanti di sini saya posisikan jenis perawatan secara organik, dan yang di sana nanti perawatan secara kimia. Oke, saya akan lakukan dulu penyusunan bibit tanaman ini.
Baik sahabat tani semua, inilah proses akhir tanaman labu kuning kita yang kita buatkan rambatan pada sisi atasnya. Jadi nanti labu kuning kita ini akan kita rambatkan melalui tiang ini, dan nanti akan bertemu semua pada para pada bagian atas. Nah ini kita kelilingi, jadi yang bagian sisi sini yang kita lakukan penanaman secara organik. Nah sementara di posisi sebelah sana yang kita gunakan penanaman secara kimiawi, nanti kita akan bandingkan hasil perkembangan selanjutnya. Nah bagaimanakah proses hasil akhirnya nanti, ikuti terus video ini sampai part akhir. Kami akan ulas proses-proses perawatan lanjutan lainnya. Nah kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan sahabat tani berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah. Sampai jumpa pada bagian part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.